Siapa bapak deforestasi hutan Kalimantan? Jagat sosial media pada platform Twitter ramai-ramai marah oleh situasi banjir yang melanda Sintang, Kalimantan Tengah. Provinsi kedua setelah Papua yang memiliki luas hutan hingga 15 juta hektar. Lantas pertanyaannya kemudian, kenapa Sintang bisa banjir? Padahal kita tahu hutan berfungsi untuk menyerap air hujan. Mengapa hutan yang sangat luas di Sintang tidak sanggup menyerap air hujan hingga berujung banjir? Padahal kita tahu hutan berfungsi untuk menyerap air hujan. Mengapa hutan yang sangat luas di Sintang tidak sanggup menyerap air hujan sehingga berujung banjir? Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ari Rompas, salah satu penyebab utamanya tidak lain karena proyek food estate di Kalimantan Tengah. Pembukaan lahan seluas 700 hektar untuk proyek food estate Kebun Singkong adalah ide dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Ari Rompas, itulah yang menjadi cikal bakal derita rakyat akibat banjir yang tak kunjung surut di Sintang sejak 1 bulan lalu. Deforestasi hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah memiliki pengaruh terhadap daya dukung di wilayah resapan air di hulu daerah aliran Sungai Kahayanan, sehingga berakibat 6 desa di Sintang kebanjiran. Sebagai kepala negara, tidak etis rasanya jika Presiden Joko Widodo malah menuding balik banjir akibat kerusakan berpuluh-puluh tahun lalu. Padahal publik melihat dengan nyata Presiden lebih memilih menjajal trek sirkuit Mandalika ketimbang hadir mengatasi masalah banjir di Sintang. Hari ini sebulan sudah banjir tak kunjung surut. Katanya Presiden dekat dengan rakyat, tapi kenapa memilih tidak melihat langsung masalah rakyat Sintang? Kenapa seolah menghindar? Kenapa tidak bersama rakyat hari ini? Kenapa Presiden lebih memilih meresmikan jalan tol, bukan bersama rakyat yang menderita oleh proyek Kebun Singkong dengan kemasan food estate? Bagaimana rakyat bisa percaya ide dan gagasan Pak Prabowo bakal bisa mensejahterakan jika proyek food estate beliau telah membuat rakyat menggigil akibat banjir yang tak kunjung surut? Mengkaji ihwal kebenaran soal deforestasi di Indonesia, data Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan deforestasi di Indonesia mengalami peningkatan 1,47 juta hektar per tahun periode 2013 hingga 2017. Jika ditinjau dari tahun 2017 hingga saat ini, deforestasi memang menunjukkan tren penurunan karena sumber daya hutan yang telah habis seperti di Sumatera dan Jawa. Namun, jika dikaji secara parsial, hutan luas khususnya wilayah timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mengalami kenaikan deforestasi hutan. Pembedahan data yang disampaikan oleh FWI terhadap pernyataan Presiden pada konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia memiliki perbedaan dalam penyajian data soal deforestasi hutan. Kebijakan terkait infrastruktur serta Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Omnibus Law juga telah disahkan, juga berdampak buruk terhadap lingkungan sebagaimana yang pernah diingatkan oleh FWI dan Greenpeace Indonesia. Dan terbukti, saat ini dampak lingkungan banjir akhirnya menjadi derita masyarakat Sintang, Kalimantan. Siapa yang membuat ini terjadi? Prabowo dengan ide food estate-nya atau Presiden Jokowi yang mendorong Undang-Undang Omnibus Law untuk disahkan? Untuk itu muncul pertanyaan,
siapa bapak deforestasi? Prabowo atau Jokowi? Atau mereka berdua duit tunggal deforestasi hutan Kalimantan?